Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini yakni fikih. Masih kita akan bahas masalah mukaddimah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fayaqulul abdul fakir, maka berkata hamba yang fakir, al-muttarru li rahmati rabbihil halim al-khabir, yang sangat butuh kepada rahmat Tuhannya yang maha santun, yang maha mengenal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Likasrati tafsiri wal masyawi, karena banyak kelalaian dan kesalahan. Jadi al-fakir ini, hamba yang fakir ini memohon kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon rahmat karena banyaknya kelalaian dan kesalahan. Demikian pengakuan daripada hamba yang fakir tersebut. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Asy-Syafi'i mazhaban, al-Bantani ikliman, at-Tanari mansa'an, wadaran, ghafarallahu dzunubahu wa satara fid darain uyubahu. Siapa itu hamba yang fakir? Hamba yang fakir itu adalah suara apa sih? Hamba yang fakir itu adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Asy-Syafi'i mazhaban, yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, al-Bantaniyu ikliman, Banten daerahnya, at-Tanariyu mansa'an wadaron, at-Tanari tempat kelahirannya dan kampungnya. Ghafarallahu dzunubahu, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosanya, wasatara fid darain uyubahu, dan mudah-mudahan Allah menutup di dunia dan akhirat akan celak-celaknya atau aibnya. Itu suara apa ya Bang? Jadi dia ini adalah An-Nawawi, Syekh Nawawi al-Bantani, orang Indonesia, orang Banten ya. Hazihi taqyidatun nafi'atun insya Allah ta'ala alal mukhtasaril mulaqqabi bisafinatin najah fi usuluddin wal fiqhi. Suara apa sih ya? Jadi ini adalah catatan penjelasan nafi'atun yang bermanfaat
insyaallah ta'ala, jika Allah ta'ala menghendaki. Alal mukhtasari atas ringkasan al mulaqqabi bisafinatin najah, yang diberi nama dengan safinatun najah. Jadi ini adalah catatan penjelasan nih yang akan kita bahas, ya, dengan dasar kitab Safinatun Najah fi usuluddin wal fiqhi, tentang usul atau pokok agama, yaitu ilmu tauhid dan tentang fikih. Jadi Safinatun Najah itu membahas tentang usuluddin dan fikih. Li Syaihil Alim Al-Fadil Salim Ibni Sumairil Hadrami Ikliman, di mana kitab Safinatun Najah itu milik atau karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Ikliman. Hadrami itu adalah daerahnya, wal Batawi wafatan, dan Betawi Jakarta itu wafatnya beliau, ya. Wafatnya dia orang Hadrami tapi meninggalnya di Betawi. Nawwarallahu darihahu, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya, ya, akan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Tutammamu mas'alahu, yang akan menyempurnakan masalah di Safinatun Najah. Jadi syarahnya ini akan menyempurnakan, akan membantu menyempurnakan keterangan tentang masalah di dalam kitab Safinatun Najah. Wa tafukku muskilahu, dan memecahkan masalah yang sulit, masalah yang sukar. Wa tufassalu mujmalahu, dan menjelaskan perkara yang global, menjelaskan yang global, yang umum, yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Wadatuha litakuna tazkiratan linnafsi, dan aku meletakkan kitab ini agar menjadi peringatan untuk diriku, ya, kata beliau nih, Syekh Nawawi Al-Bantani, agar menjadi peringatan untuk diriku, walil qasirina misli min abnai jinsi, dan untuk orang-orang yang lalai semisal aku, min abnai jinsi, dari anak-anak yang semisalku. Wa sammaituha, dan aku menamainya kasifatas saja fi syarhi Safinatin Najah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani menamai kitabnya ini yaitu Kasifatis saja, ya, fi syarhi Safinatin Najah. Jadi kitabnya ini adalah syarah, keterangan lebih lanjut tentang kitab Safinatun Najah. Wa audahtu bitarajimi bil fasli wa ghairihi, dan aku menjadikannya dengan terjemahan bil fasli, dengan fasal, wa ghairihi, dan selainnya,
iktidaan bi kitabillahi ta'ala fi kaunihi mutarjaman mufassalan suwaran. Jadi beliau pengarang kitab menjelaskannya dengan keterangan-terangan, dengan fasal dan selainnya, iktidaan bi kitabillahi ta'ala, karena mengikuti dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Quran. Mengikuti Quran fi kaunihi mutarjaman, di dalam keadaannya diterjemahkan dengan tafsil suwaran, satu surah suwaran ya. Wali annahu ab'asu ala darsi wa tahsili minhu, karena bahwasanya yang demikian itu lebih mendorong, lebih membangkitkan ala darsi, atas mempelajari, wa tahsili minhu, dan menghasilkan dari padanya, lebih mendorong mempelajari dan menghasilkan daripada keterangan kitab tersebut, lebih membangkitkan atas mempelajari dan menghasilkan daripadanya. Wa akhamtu fihi faslun siyam, wa akhamtu fihi faslas siyam, dan aku masukkan di dalamnya akan fasal puasa. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan jika Allah Ta'ala menghendaki, liyazida naf'a ala awam, itu agar supaya menambahkan kemanfaatan kepada orang-orang yang awam, orang-orang pada umumnya. Bi'aunil malikil alam, dengan pertolongan raja yang maha mengetahui. Wa ja'altuhu kahai'atil matni ma'asyarhi fil musyabakhati, dan aku menjadikan kitab syarah ini seperti keadaan kitab matan. Jadi matannya Safinah ya. Dan aku menjadikannya seperti keadaan kitab matan beserta syarah, beserta penjelasan fil musyabakati, di dalam saling memasuki. Liyuwafiqa suratal far'i wa suratal asli, agar karena sesuai, untuk menyesuaikan gambaran, untuk menyesuaikan gambaran cabang, wa suratal asli, dan gambaran usul pokok. Fa inna syartal murafaqatil muwafaqatu, maka sesungguhnya syarat menemani harus sesuai. Jadi harus sesuai. Jadi si syarah ini kan menemani daripada kitab matan. Maka antara kitab matan dengan kitab syarahnya harus sesuai, harus nyambung. Enggak boleh kitab syarahnya menjelaskan A, ternyata matan berbicara tentang B. Jadi harus sesuai antara kitab matannya dengan kitab syarahnya. Nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala, aku meminta, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ay
yu'inana alal ikmaliha. Semoga Allah membantu kami atas kesempurnaannya. Ya. Wa yuyassira asbaba fi iftitahiha wa ihtitamiha, dan semoga Allah memudahkan asbab-asbab di dalam pembukaannya dan penutupnya daripada penjelasan kitab ini. Mudah memberikan kemudahan sehingga kita gampang atau mudah memahaminya. Wa ma hamalani ala jam'iha, dan tidaklah mendorong aku atas pengumpulan syarah, illa roja'u dakwati rajulin sholihin, kecuali mengharapkan dakwah seseorang yang saleh, yang tapi ubiha, yang mengambil manfaat dengannya, dengan kitab ini. Bimas'alatin fayaudu naf'uha alayya fi qabri, dengan masalah kembali manfaatnya kepadaku di dalam kuburku. Jadi kita ini kan mempelajari, mengkaji kitab beliau, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau sudah meninggal. Ada emang di sana. Anak udah pernah. Ada. Ada. Kuburan yang di Bandung. Iya. Anak udah pernah. Oh, udah pernah ke sana. Ya alhamdulillah. Jadi dengan kitab ini ya, kita ini kan mempelajari kitabnya beliau. Kemudian kita mengerti dan memahami. Kemudian timbullah kemanfaatan baik untuk diri kita maupun orang lain. Dan kemanfaatan itu kan akan menghasilkan pahala. Jadi hanya satu harapan yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kepada seseorang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saleh ya. Amin. Ya, kepada seseorang yang saleh yang mengambil manfaat dengan karangan beliau. Ya. Di mana kembali kemanfaatannya tersebut untuk beliau, alayya fi qabri. Ya, kembali kemanfaatannya tersebut, pahalanya kepadaku di dalam kuburku. Kan gitu ya. Ada emang. Syekh. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Li hadisin, karena ada satu hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggalkan dunia anak Adam, yaitu manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya. Terputus. Illa min salasin, kecuali dari yang tiga. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah itu yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Awaladin salihin yad'ulah, atau yang ketiga anak yang soleh yang terus menerus secara berkesinambungan dia mendoakan kepada orang tuanya. Jadi yang kedua nih yang disoroti Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, al ilmin au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau mengarang kitab ini dengan kesungguhan dan upayanya, mudah-mudahan bermanfaat kitabnya. Kalau kitabnya ini bermanfaat, ilmunya bermanfaat, maka pahalanya tetap mengalir kepada beliau, senajan meskipun Syekh
Nawawi Al-Bantani sudah berada di dalam alam barzakh. Ya, kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1631. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1676. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i nomor 3651 dan oleh Imam Abu Daud nomor 2880. Kemudian di dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomor 8627 dan diriwayatkan pula oleh Imam Darimi nomor 559. Yang tadi itu hadis yang iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan lihada sya'ni wal hali. Dan aku, kata Imam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan aku, meskipun aku tidak ahli lihada sya'ni bagi urusan ini, untuk urusan ini, wal hali, dan aku pun tidak ahli dalam keadaan ini, untuk keadaan ini, qasattu. Ini beliau merendahkan dirinya. Iya. Ya. Jadi kalau orang ulama itu, ulama terkemuka, dia merendahkan diri, padahal dia ahli. Enggak kayak kita. Enggak kayak kita, baru bisa baca alif-alifan aja ngomongnya udah sebakol. Ngomongnya udah kayak ulama, dalil sono keluar, dalil sini keluar, padahal dalilnya salah. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Syekh Nawawi Al-Bantani enggak usah jadi orang yang sombong. Karena orang juga akan melihat keilmuan seseorang. Meskipun dia merendahkan dirinya, Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi siapa yang enggak kenal dengan beliau se-Indonesia? Menurut satu riwayat, beliau juga pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kan kalau jadi imam besar di Masjidil Haram itu kan bukan sembarangan orang. Ya? Enggak sembarangan orang. Wa ana, dan aku, kata Imam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan aku, wa in kuntu lastu ahlan li hada sya'ni, meskipun aku tidak ahli untuk urusan ini, wal hali, dan untuk keadaan ini, qasattut tasabuha birrijali, aku berkeinginan, aku bermaksud meniru kepada seorang laki-laki, yaitu meniru ulama ahli. Rijal di sini ya, meniru kepada ulama yang ahli. Li afuza bisuhbati iyahum, agar aku mendapatkan kemenangan, agar aku mendapatkan kebahagiaan dengan sebab persahabatanku kepada mereka, kepada ulama-ulama ahli. Lima waroda fil khobar, karena telah menyebutkan di dalam hadis, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai, barang siapa yang meniru dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia itu adalah golongan dari kaum tersebut. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani meniru kepada ulama ahli dengan harapan dirinya menjadi seperti ulama ahli. Enggak usah diharapin, memang kita udah tahu
Syekh Bantani itu seorang ulama besar, ulama terkemuka. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau dari berbagai macam kesalahannya dan dari berbagai macam dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah tutupkan aib-aib beliau baik di dunia maupun di akhirat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia itu termasuk daripada golongan kaum tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 4031 an Ibni Umar, dari Ibni Umar, dan juga ada di dalam kitab Musnad Ahmad nomor 5093, nomor 5094, nomor 5634 an Ibni Umar Aidon, juga dari Ibnu Umar. Ya. Jadi itulah harapan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan sebab bersahabat kepada ulama ahli, maka dia akan menjadi seperti ulama ahli. Nah, ini juga pengajaran buat kita nih, Bang Jid. Hati-hati berteman. Kalau kita berteman dengan maling, jadi maling. nah, kayak maling deh. Kita berteman dengan tukang tepu. Kita berteman dengan orang munafik. Kita berteman dengan orang yang jolim, tukang fitnah, ya kayak begitu. Makanya kita berteman dengan orang-orang alim. Meskipun tidak alim, tapi baunya bau orang alim. Begitu kan? Pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Cari teman yang membawa karomah buat kita. Cari teman yang membawa kebaikan buat kita. Ya. Cari tuh teman-teman yang soleh, teman-teman yang memiliki ilmu yang alim. Jangan sembarangan nanti nyari teman. Karena apa? Mantas sabaha biqaumin fahuwa minhum. Wa aratul ghausa fi mahabbatihim li usyara ma'ahum. Dan aku menginginkan dan aku ingin menyelami di dalam cinta kepada mereka, yaitu cinta kepada ulama ahli. Liuhsyara mahum, agar aku dikumpulkan bersama mereka, bersama dengan ulama ahli. Li hadisil Bukhari, karena ada hadis dari Imam Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, dikumpulkannya manusia beserta orang yang dia cintai, beserta dengan orang yang dia sukai. Jadi itu keinginan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa aratul ghausa, dan aku ingin menyelami fi mahabbatihim, di dalam cinta kepada ulama ahli, li usyara mahum, agar aku dikumpulkan bersama mereka. Kita cinta nih bersama dengan Syekh Nawawi, kita cinta Syekh Nawawi. Kitabnya kita bahas. Kita cinta kepada kitab yang mengarang Fathul Qorib. Kita cinta kepada kitab yang mengarang Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Kita cinta dengan ulama yang mengarang kitab Nashai'ud Diniyah. Ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita cinta kepada para ulama yang ahli, ulama yang khas, ulama yang wara. Kita berharap bersama dengan mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 6168 dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor
2641 dan berada dalam Musnad Imam Ahmad nomor 3710 dan nomor 19131. Tuh. Dalam Musnad Ahmad dikumpulin hadis sampai 19.000 banyaknya. Subhanallah. Subhanallah. Wa yanbaghi liman waqafa ala habwatin ayuslihaha ba'da ta'ammuli, dan hendaklah dan seyogianya bagi seseorang yang melihat atas kesalahan kitab ini, ya. Dan hendaklah bagi siapa saja yang melihat atas kesalahannya yang tertuang di dalam kitab ayuslihaha ba'da ta'ammuli, maka hendaklah dia memperbaikinya setelah diteliti, ya. Jadi seandainya saja ada di dalam kitab ini satu kesalahan, hendaklah dia memperbaiki, tentunya setelah diteliti dan diselidiki kesalahan tersebut. Ini menunjukkan betapa dia tawadhu, padahal dia Syekh Nawawi ini sangat dihargai, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional. Tapi dia tawadhu. Saudara-saudara, jika seandainya ditemukan kesalahan di dalam kitab ini, mohon dibetulkan, mohon diluruskan setelah diteliti, ya. Ada kita ngomong begitu, kita salah aja ngaku bener, apalagi bener. Salah aja ngaku bener, apalagi bener. Ciri-ciri orang yang sombong. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat sombong, dan Allah limpahkan kepada kita berbagai sifat kemuliaan, di antaranya tawadhu, rendah hati, rendah diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak waktu di Banten kan